Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, sebelum kita melakukan observasi, saya pengen tahu apa yang ingin Bu Eka saya amati dari pembelajaran yang akan berjalan nanti. Ya, nanti yang ingin diamati Bu Erni itu tentang disiplin positif kelas ya Bu. Yang pertama itu untuk kegiatan memberi motivasi ke anak, memberi motivasi positif. Nanti adakah anak yang sudah melaksanakan kesepakatan kelas dengan benar, mengikuti kesepakatan kelas dengan baik, nanti kita akan beri reward baik itu verbal ataupun secara kasih tahu ke anak-anak. Terus yang kedua itu kita memberikan fasilitas untuk anak supaya anak itu bisa mengerti kesalahannya apakah dia melanggar kesepakatan kelas atau tidak, kemudian nanti bisa kita luruskan kesalahan mereka apa. Harapannya supaya anak itu sadar Bu kalau mereka itu melanggar kesepakatan kelas dan mereka bisa memperbaikinya nanti. Itu yang disiplin positifnya ya Bu Eka. Berarti nanti saya fokus observasinya untuk saya observasi itu di disiplin positif ya Bu Eka. Terus kemudian kita lanjutkan ke yang lain, mengerti kesalahannya apakah dia melanggar kesepakatan kelas atau tidak, kemudian nanti bisa kita luruskan kesalahan mereka apa. Harapannya supaya anak itu sadar Bu kalau mereka itu melanggar kesepakatan kelas dan mereka bisa memperbaikinya nanti. Itu yang disiplin positifnya ya Bu Eka. Berarti nanti saya fokus observasinya untuk saya observasi itu di disiplin positif ya Bu Eka. Terus kemudian kita lanjutkan ke ini kalau untuk materi pembelajarannya, untuk kegiatan pembelajarannya ini nanti matematika tentang geometri nanti membandingkan segitiga berdasarkan besar sudutnya. Metode pembelajarannya apa Bu Eka? Nanti metode pembelajarannya kita ada diskusi Bu, kemudian semi percobaan karena ini kan discovery learning, jadi anak-anak memecahkan masalah dari nanti dibagi ada 3 kelompok berdasarkan kemampuan gaya belajarnya Bu. Berarti itu gaya belajar itu untuk pembelajaran berdiferensiasinya ya. Ini berdiferensiasinya saya ambil gaya belajar. Oke Bu Eka, nanti saya observasi ke penjenengan fokus dengan apa yang jenengan rekomendasikan ini. Oke. Silakan Bu Eka, semoga lancar. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat sekali lagi. Selamat pagi anak-anakku.
semuanya silahkan tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Bangku-bangku dirapikan terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita nanti akan nyaman. Nah, kata dulu. Yang paling nyaman tempat duduknya, posisinya sudah nyaman? Sebelum memulai pembelajaran supaya kita lebih semangat lagi anak-anak, silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Ayo berdiri dulu. Bab yang sebelum segitiga ini sudah mempelajari tentang apa? Sudut dibagi menjadi apa? Tiga. Apa saja yang mengetahui sudut itu? Sudut mati, sudut kalian sudah mengalami pengetahuan tentang sudut siku-siku, sudut langit, sudut kubur. Nah, pada bagian ini selain kalian mempelajari tentang membandingkan segitiga berdasarkan besar sudutnya, nanti kalian juga akan belajar menghitung besar sudut keseluruhan segitiga. Ya, mereka harap nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa membandingkan segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ya. Jadi nanti ada berapa jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya.
kalian itu sudah bisa membandingkan dengan hanya melihat ataupun dengan mengukur menggunakan apa? Kalau sudut belajar. Kemudian yang kedua, Bu Eka berharap kalian bisa menghitung besar keseluruhan sudut segitiga. Nah, sekarang Bu Eka ingin tanya kepada apakah kalian sudah pernah sebelumnya melihat bentuk-bentuk segitiga? Sudah. Kira-kira semua segitiga itu bentuknya sama atau tidak? Yang bilang sama siapa? Gimana? Apakah bentuk semua segitiga itu sama? Tidak. Yang ragu-ragu anak sama atau tidak? Tidak. Contohnya ya, banyak ya. Dilihat itu ada rak buku. Nah, rak buku di belakang. Membentuknya bagaimana bentuk segitiga terbalik. Kemudian ada lagi tulisan mading. Nah itu bawahnya ya, hampir membentuk segitiga. Seperti itu. Sudah kita mati sudah sama atau bentuknya? Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa semua segitiga itu bentuknya berbeda. Bagaimana bedanya anak-anak? Misalnya, mereka menggambar sebuah segitiga. Maaf, ya. Ini adalah bentuk segitiga apa bukan? Ini bentuk segitiga. Ada lagi. Ini juga bentuk segitiga atau bukan? Betul, ini juga bentuk segitiga atau bukan anak-anak? Berarti bentuk segitiga itu tidak sama. Nah, setelah kalian mempelajari ini, kita akan menonton video dulu ya. Sebelum videonya berkomentar, silahkan ini mau dibagi ke 3 kelompok. Kira-kira siapa yang senang belajar dengan mengandalkan visual, mata, melihat, kemudian ada yang auditori dengan mendengar, yang terakhir dengan kinesthetik atau kerja langsung. Yuk dibagi 3 kelompok. Yang sini yang merasa belajarnya itu lebih mudah dengan melihat, menonton, ya, memperhatikan. Silakan ke sini. Laki-laki atau perempuan silakan. Yuk ke kelompok yang ini visual. Atau sudah memang ini kelompoknya? Ya. Kemudian yang kelompok audiotori dengan memperhatikan, dengan mendengarkan. Ya, silahkan semuanya bergabung di tengah. Mas-mas ada yang audiotori semuanya? Kalau ada yang audiotori di sini, yang sebelah sana kinesthetik ya. Kinesthetik. Dari Januari semester 2 ya, kesepakatan kelas kita. Apa saja kesepakatan kelas kita? Yang pertama, tidak boleh telat masuk kelas, tidak boleh makan di kelas. Kemudian sebelum bertanya hendak mengacungkan tangan, mengangkat tangan. Kemudian apa lagi? Tidak boleh membuang sampah. Apakah kesepakatan kelas kita itu sudah berjalan? Anak-anak sudah berjalan berapa minggu ini? Sudah kalian laksanakan?
membuat temannya tersinggung. Kita sepakati ya, ditambah kesepakatan kelasnya. Oke, semuanya sanggup? Selama pembelajaran kalian tidak boleh melakukan tidak boleh melanggar kesepakatan kelas. Ingat, ditambah kesepakatan kelasnya, tidak boleh mengolok teman atau harus berbicara sopan terhadap teman, tidak menyinggung perasaan teman. Paham ya? Nah, sebagai pengetahuan awal kalian nanti supaya kalian tidak bingung ya. Perhatikan, setelah pemutaran video ini nanti Bu Eka akan bertanya. Jadi usahakan semuanya menyimak bersama ya. Hai, adik-adik yang baik, berjumpa lagi dengan Kak Yola di sini. Adik-adik, apa kalian tahu batu datar yang memiliki 3 sisi? Pembelajaran yang lain. Tadi Kak Yola menyampaikan seperti apa? Ada berapa besar seluruh sudut segitiga besarnya? Sudah tahu ya, 180 itu dari mana? Garis atau sudut? Sudutnya apa saja tadi? Sudut A, B, dan C. Kalau sudut A dilipat, ya, anak-anak, nah, kita praktekkan dulu supaya kalian lebih paham. Bayangkan ini sudut A, sudut B, sudut B. A ditekuk ke bawah sampai menyentuh garis A alas. Kemudian sudut B juga ditekuk, ya, seperti ini, ya toh? Sudut C ditekuk sampai menyentuh titik sudut A. Membentuk garis apa? Ini garis lurus. Dan besarnya sudut garis lurus itu sama dengan 180 derajat. Karena itu segitiga sudutnya juga 180 derajat. Seperti itu ya usulnya. Tahu ya anak-anak? Oke. Setelah ini Bu Eka mau meminta kalian mengerjakan, bukan mengerjakan, tapi mencoba. Ada lembar kerja peserta didik. Nanti di sini silakan ditulis nama kelompok anggota kelompoknya, ya. Ditulis nama anggota kelompok, kemudian jangan lupa dibaca dulu petunjuknya. Setelah dibaca petunjuknya, apa yang diminta oleh LKPD ini bisa dikerjakan. Untuk kelompok siswa, ya, ini dibaca.
sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Kalau bertanya, apa? Acungkan tangan atau angkat tangan terlebih dahulu. Oke, bagaimana? Ditanyakan? Kan semuanya sudah punya lembar kerja sendiri-sendiri. Agak besar bagi diberi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Ya, mari kita simpulkan bersama-sama dari kelompok visual. Tadi ada beberapa gambar rumah yang menunjukkan beberapa bentuk segitiga. Ada segitiga apa saja anak-anak berarti? Segitiga seperti itu. Lancip dan kumpul. Segitiga lancip berarti besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau besar sudutnya siku-siku, salah satu sudutnya berarti memiliki sudut siku-siku yang besarnya berapa? 90
pembelajaran dengan tertib, kemudian semuanya juga tidak hanya berbicara sendiri, ya. Terutama kepada siapa tadi yang sudah melaksanakan kesempatan dengan baik, ya. Devani, ada Mila, ada Fano, kemudian Mbak Kusnul, Mas Dino, ya, yang sudah mengajukan kalau ketika mau bertanya. Kemudian ada yang tadi mau keluar membuang sampah sudah izin dulu. Mas Fano 2 kali membuang sampah izin dulu ke tempat sampahnya, betul. Kemudian mau ke toilet juga izin dulu. Mbak Mila juga seperti itu. Terima kasih anak-anak yang sudah menaati kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian masih ada, ya, tadi kira-kira yang mengolok-olok temannya masih ada? Ada. Kira-kira teman yang kamu olok-olok itu tersinggung atau tidak? Sedih atau tidak? Kalau seperti itu, perhatikan siapa tadi? Mas Dimas, Mas Aldo, Mas Ais. Mengakui kesalahan atau tidak seperti itu tadi? Mau diulangi lagi atau tidak? Tidak. Kalau kamu melakukan kesalahan, harusnya kamu apa tadi? Sudah minta maaf apa belum? Sekarang minta maaf kembali ke temannya. Berjanji tidak untuk tidak diulangi lagi. Semua satu kelas sepakat mendengarkan Dimas tidak mengulangi kesalahannya lagi. Berarti Dimas harus sanggup. Dimas, Rizky, dan Aldo sanggup untuk melaksanakan kesepakatan kelas. Terima kasih Mas Dimas, Mas Rizky, dan Mas Aldo. Sekarang anak-anak, mereka mau tanya, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Menyenangkan atau tidak? Siapa yang masih kesulitan dengan pembelajaran hari ini? Adakah yang masih kesulitan? Bagaimana? Alhamdulillah saya anggap tidak ada yang kesulitan. Nah, kalau tidak ada yang kesulitan, coba kita ulangi. Hari ini mempelajari apa saja? Belajarnya yang seperti apa? Mempelajari apa lagi? Mengukur sudut. Besar sudut apa? Besar sudut wajib untuk, ya, mengukur besar sudut keseluruhan segitiga yang sudah kalian kerjakan ini, ya, semuanya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Yakin? Kita akhiri anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan manfaat untuk kalian. Ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Baca dalam bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka. Setelah kegiatan observasi kemarin, saya ingin berbincang dengan penjelasan ini terkait apa yang sudah dilaksanakan kemarin. Setelah melaksanakan pembelajaran yang saya alami ini, perasaan saya bagaimana? Perasaan alhamdulillah ada senang, ada lega, ada khawatirnya. Senangnya ya, karena saya bisa melaksanakan proyek dengan ringan. Kemudian khawatirnya itu ya karena memang masih banyak kekurangan gitu untuk pembelajarannya seperti itu. Terus menurut penjelasan Bu Eka dari kegiatan penjelasan kemarin itu hal-hal yang sudah baik dalam pembelajaran apa saja?
disiplin positif di kelas saya itu cukup terlaksana dengan baik. Anak-anak bisa memahami kesepakatan kelas, bisa menerapkan, meskipun ada beberapa anak yang memang masih ada melanggar, tapi akhirnya mereka itu sadar bahwa mereka sudah melanggar kesepakatan kelas, kemudian memperbaiki dengan meminta maaf misalnya ke temannya. Terus yang kedua, untuk pembelajaran discovery learning kemarin, saya menyimpulkan bahwa pembelajaran itu cukup terlaksana dengan baik karena bisa mengkondisikan kelas, anak-anak juga bisa mempelajari atau mendapatkan hasil tujuan pembelajaran itu sama. Tujuan pembelajaran yang kita capai itu alhamdulillah dua-duanya sudah tercapai. Kemudian dari kegiatan kemarin mungkin ada hal-hal yang ingin ditingkatkan lagi untuk kedepannya? Ada Bu. Terus terang kemarin itu karena ada yang terlewat, mungkin untuk selanjutnya yang saya tingkatkan itu lebih ke supaya anak tidak mudah bosan, karena kemarin terus terang ice breakingnya juga kurang, kemudian fokus anak-anak itu terlalu gimana Ibu, karena kegiatannya diskusi, kemudian diskusinya mungkin anak-anak tidak terlalu diskusi ke pembelajaran, hanya diskusi agar supaya semua yang ada di LKPD itu cepat selesai, seperti itu Bu. Jadi mungkin untuk fokus dan semangatnya anak-anak kita tingkatkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Fokus pada tinggi Bu Eka. Terus kemudian tentang pembelajaran berdiferensiasi di bulan kemarin merencanakan juga pembelajaran berdiferensiasi, fokusnya pada minat belajar anak, gaya belajar Bu. Jadi menurut Bu Eka, penerapan prinsip pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu bagaimana? Sudah berpusat pada sesuatu? Menurut saya sudah berpusat karena kita kan juga sudah memfasilitasi minat belajar anak berdasarkan misalnya anak ingin mempelajari suatu tujuan belajar melalui visualisasi, audiotori, kemudian dan ada kinestetik juga seperti itu. Apakah ada hambatan Bu? Mungkin dari pembelajaran berpusat pada murid itu menurut penjenengan ada hambatan? Ada Bu, masih ada hambatan. Kalau untuk hambatan kemarin yang saya temukan ketika pembelajaran itu mungkin untuk gaya belajar anak-anak kan berbeda-beda. Kemudian nanti yang kita ingin hasilkan tujuan pembelajarannya itu sama. Hambatannya kalau saya sendiri mungkin sedikit agak kesulitan untuk menyusun LKPD-nya, prosesnya itu kan berbeda-beda ya Bu, supaya hasilnya tujuan pembelajarannya itu tercapai dengan tujuan pembelajaran yang sama itu seperti apa. Kemarin saya sedikit kesulitan untuk menyusun itu gitu. Kemudian cara penjenengan untuk mengatasi hambatan tersebut bagaimana kemarin? Kemarin untuk mengatasi hambatan tersebut kan saya sebelum melaksanakan observasi ada menyodorkan modul penjenengan, berdiskusi dengan jenengan, ada juga saya bertanya-tanya ke teman-teman sejawat bagaimana supaya ini proses pembelajaran anak-anak itu karena minatnya berbeda-beda supaya nanti konsepnya anak-anak itu sama seperti ini hasilnya. Itu saya berdiskusi dengan teman sejawat, berdiskusi dengan jenengan juga dengan proses yang berbeda dan hasilnya sama. Gitu ya. Kemudian dalam penggunaan teknologi Bu Eka, kemarin penggunaan menggunakan video menggunakan video pembelajaran di media ini. Itu menurut penjenengan manfaatnya sudah maksimal atau mungkin bagaimana dengan pemanfaatannya? Kalau untuk pemanfaatan teknologinya kemarin itu kan belum sepenuhnya jadi media pembelajaran Bu, tapi hanya video pembelajaran di awal penanaman konsep gitu nih Bu. Karena sebelum kita membagi kelompok itu kan saya menampilkan video pembelajaran tentang konsepnya segitiga, konsepnya sudutnya segitiga seperti apa supaya memancing pengetahuan awal anak itu segitiga itu seperti ini. Jadi ketika nanti anak-anak diberi
KPD, diarahkan untuk mengerjakan KPD, itu anak-anak sudah paham. Kemarin pemanfaatan teknologinya hanya sampai seperti itu. Kemudian mengenai asesmen menunjukkan dalam kegiatan pembelajaran kemarin menurut penjenengan asesmen atau penilaian penjenengan bagaimana hasil belajar sesuatu? Untuk kemarin kan asesmennya tertulis, asesmen formatif Ibu itu alhamdulillah anak-anak berarti sudah memiliki apa Ibu hasil gitu Ibu, tujuan pembelajaran kita di asesmen itu sudah tertuang apa saja tujuan pembelajaran kita. Anak-anak alhamdulillah sudah memahami, ditunjukkan dari hasilnya asesmen sudah baik semua. Kemudian mereka sudah mengerti konsep matematika segitiga itu seperti apa, besar sudut segitiga itu bagaimana, untuk menghitungnya itu sudah asesmennya sudah dilakukan untuk anak-anaknya. Jadi sudah menyelesaikan apa yang dilakukan setelah untuk pemberian umpan balik kepada siswa juga sudah dilakukan. Dia sudah kemudian kita dari kegiatan ini apa yang penjenengan pelajari alhamdulillah sangat membantu, terutama saya kan masih baru, kemudian pembelajaran kurikulum merdeka ini, pembelajaran diferensiasi juga kita terapkan ke anak-anak itu juga masih beberapa kali. Dengan adanya konten ini sangat membantu bagi saya, mungkin karena saya masih punya kekurangan, saya masih bingung untuk arah dan tujuannya seperti apa, jadi sedikit banyak konten ini bisa memperbaiki kekurangan saya yang akan saya tingkatkan ke depannya apa, kualitas pembelajaran bagaimana, prosesnya, atau hasilnya itu saya bisa memahami dari konten ini. Jadi untuk penjenengan kegiatan coaching itu sangat membantu. Kemudian setelah tindak lanjut dari hasil coaching seperti ini, komitmen penjenengan untuk apa itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk apa itu kedepannya bagaimana? Kalau untuk kedepannya mungkin saya biar banyak nanti untuk terus belajar memperdalam pembelajaran sosialisasi juga, kemudian pembelajaran bertanya ke murid, itu bisa belajar melalui MM, bisa berdiskusi dengan sejawat, kemudian berdiskusi dengan teman-teman itu, kemudian ada coaching lagi gitu. Karena terus terang kalau ada coaching itu kan jadi tahu bagaimana semoga kegiatan kita ini terus berlanjut dan memberikan apa itu peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat kepada murid-murid kita. Terima kasih.